Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Hujan, banjir, bencana alam mudah-mudahan menjadi isyarat bagi kita semua bahwa ini adalah bentuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan forum Jumatan kita pada hari ini semakin meningkatkan tauhidullah, keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita keluar dari sholat Jumat pada hari ini tidak ada perubahan-perubahan mendasar secara tauhid, secara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak jamaah rahimakumullah semuanya membicarakan tentang amanah seorang ayah, agar kita menjadi ayah yang amanah. Bukan berarti adik-adik yang masih muda dan anak-anakku sekalian tidak saya ajak berbicara dalam hal ini. Ini anggap saja nasihat orang tua kepada kalian, adik-adik, para pemuda, dan anak-anakku sekalian. Ternyata menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta dan kerja. Tidak cukup. Walau orang tua kalian kalau mau menikahkan kalian, yang repot disiapkan biasanya gedungnya, pelaminannya, cateringnya, dan naudzubillah plus maksiatnya. Yang harus kalian persiapkan, wahai pemuda dan anak-anakku sekalian, carilah pasangan yang suci dengan cara mensucikan dirimu. Selain bekerja, kalian perlu belajar psikologi pernikahan. Nggak boleh menikah sebelum punya ilmunya, jangan. Kalian akan menambah deretan sengsara perempuan, di mana zaman sekarang perceraian tinggi sekali. Dan yang paling tinggi bukan talak laki yang menceraikan, tetapi perempuan yang minta dilepas dari suami karena suami-suami gagal menjadi suami yang amanah dan menjadi ayah yang amanah. Jangan menikah sebelum punya ilmunya dan baca fikih nikah, bab nikah itu. Dan kalian perlu belajar ilmu parenting. Jangan seperti yang sudah terlanjur menjadi ayah tapi tidak tahu bagaimana menghadapi anak dan mendidik anak. Kalian harus belajar ekonomi keluarga, keuangan keluarga. Kalian harus paham ilmu reproduksi, biologi perempuan dan psikologi perempuan, agar kalian tidak menjadi teladan buruk bagi anak-anak. Sebab ayah, suami yang sering jahat pada istrinya akan menjadi bencana di dalam rumah tangga. Ayah yang sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, tidak memberikan perhatian yang benar terhadap istrinya, akan menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh ayah yang amanah, kisah Yakub dengan anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kau saksikan ketika seorang ayah yang bernama Yakub di jelang sakaratul mautnya, ada yang perih, pedih, menyakitkan. Dia sebagai pribadi seorang nabi memang sudah sabar. Dia sebagai pribadi memang sudah menyampaikan amanah. Pertanyaannya adalah apakah amanah itu sudah sampai dengan cara yang benar kepada anak-anaknya? Ini sangat menakutkan sekali, sehingga kemudian
Yakub alaihissalam jelang kematiannya harus cross check sekali lagi kepada anak-anaknya dengan satu tes ujian akhir. Apakah setelah ini dia bakal bahagia sebagai seorang ayah menghadap Tuhannya, ataukah dia bakal sengsara sebagai ayah yang tidak amanah di hadapan Tuhannya? Pertanyaannya begini, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai ananda, wahai anak-anakku sekalian, tolong jawab. Ini sebuah pertanyaan yang akan menjadi persimpangan apakah ayah akan sengsara atau bahagia. Anaknya kemudian menjawab, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Berbahagialah Yakub karena dia telah menjadi contoh teladan ayah yang amanah, karena anaknya menjawab dengan 3 jawaban, dan 3 jawaban inilah kriteria seseorang dikatakan amanah di hadapan Allah atau tidak amanah di hadapan Allah. Adik-adik pemuda dan anak-anakku sekalian, kalian akan membahagiakan ayah kalian, kalian akan menjadi buah hati ayah kalian kalau kalian sudah punya 3 hal seperti yang dijawab oleh putra-putra Yakub. Yang pertama, na'budu ilahak. Anaknya berkata, ayah, selepas kepergian ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah. Menarik sekali. Kenapa anaknya tidak menjawab, kami akan menyembah Allah? Kenapa anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan ayah? Bahkan Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishak, itu kakek-kakeknya anak-anak Yakub dari keturunan ayahnya. Ayat ini menggambarkan bahwa satu, Yakub sukses memasukkan pendidikan yang benar kepada anaknya, dan anaknya bangga kepada ayahnya. Sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak anak-anak yang benci pada ayahnya, berapa banyak anak-anak yang tidak ngefans sama bapaknya. Ada berapa anak kalau ayahnya pulang memilih lebih enak tinggal di kamar, tidak bangga dengan ayah dan keluarga ayah. Berbeda dengan putra Yakub, kami akan menyembah Tuhan ayah, kami akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Tentu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ayah dan kakek-kakeknya telah menjadi agen pembentuk tauhidullah di dalam jiwa anaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. Broken home bukanlah keluarga yang bercerai. Boleh jadi keluarga yang bercerai itu karena Allah, itu tidak broken home. Memang harus begitu aturan syariatnya. Kalau memang hukum Allah tidak bisa ditegakkan lalu harus bercerai, bercerailah. Seperti Ibrahim alaihissalam yang meminta Ismail karena memiliki istri yang ketus, istri yang tidak sevisi. Sebelum pulang dan sebelum pamit dari rumah Ismail, padahal Ibrahim tidak setahun sekali ke Mekah, Ibrahim tidak bertinggal bersama Hajar dan Ismail di Mekah, tidak. Ibrahim tetap dengan Sarah, bersama Sarah di Syam dan di Mesir. Ketika datang berkunjung ke rumah Ismail, yang ditemui hanya istrinya. Ismail tidak ada. Istrinya mengeluhkan soal tauhidnya Ibrahim, tauhidnya Ismail. Istrinya mengeluhkan soal perjuangan Ismail di jalan Allah. Istrinya mengeluhkan soal Ismail yang tidak memenuhi hasrat hawa nafsu istrinya. Ibrahim tidak punya kata-kata kecuali membalik palang pintu rumahnya. Pulanglah Ismail ke rumah. Istrinya memberitahukan bahwa tadi ayah Ismail datang, Ibrahim alaihissalam. Ismail kaget. Kenapa kau tak beritahukan aku? Apa pesan ayah terhadapku? Istrinya yang sudah merasa puas mencemoohkan Ismail di hadapan ayahnya, mencemoohkan agamanya. Istrinya bilang begini, ayah cuma berpesan agar kamu melihat palang pintu yang berubah dari tempatnya semula. Apa kata Ismail?
Itu artinya, ayahku perintahkan aku untuk menceraikan kamu, dan diceraikan saat itu juga atas perintah tauhidullah dari ayahnya. Broken home, keluarga rusak, keluarga hancur adalah keluarga yang gagal menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam rumah tangga. Orang tua gagal, ayah gagal, adalah ayah yang dititipkan anak oleh Allah, tapi dia titipkan anaknya ke sekolahan, dia titipkan anaknya ke fakultas, dia titipkan anaknya ke luar negeri, dia titipkan anaknya ke Eropa, dia titipkan anaknya ke Amerika. Anaknya pulang menjadi penegak sistem jahiliyah umat Muhammad, tapi khianat kepada Muhammad. Berapa banyak anak-anakmu yang pintar, anak-anakmu yang kau sekolahkan, anak-anakmu yang kau doakan, keluar dari fakultas ekonomi, kuliah dari fakultas ekonomi, pulang ke Indonesia hanya merestorasi sistem kapitalis. Berapa banyak anak-anakmu yang kau kuliahkan di luar negeri, pulang ke Indonesia, apa yang dikerjakan? Menegakkan, merestorasi sistem sosialis di Indonesia, jahiliyah umat Muhammad, tapi berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara ayah gagal, suami broken home. Kelihatannya memang dipenuhi semua pendidikan anaknya, kelihatannya memang dipenuhi semua kebutuhan materi anaknya, kelihatannya memang bahagia, makan malam, liburan, rekreasi, tetapi tidak ada tauhidullah, tidak ada cinta kepada Allah ditanamkan dalam jiwa anaknya. Ini keluarga broken home, ini keluarga ayah yang gagal, ini keluarga ayah yang tidak amanah. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada banyak fenomena sosial. Lihat fenomena lapar ayah, father hunger. Persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sekarang, biang kerok utamanya adalah ayah-ayah yang gagal, ayah-ayah yang tidak amanah. Lihat geng motor itu. Anak-anak pelaku geng motor itu sebetulnya adalah anak-anak yang kurang asupan dialog dari orang tuanya, anak-anak yang salah mengalokasikan nyali keberaniannya akibat ayah bisu di rumahnya, ayah yang tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keberanian pada anak-anaknya. KPK sudah lakukan sebuah penelitian di sebuah kota besar di Jawa Tengah yang tema besarnya adalah berani jujur itu hebat. Apa yang terjadi? Kalau ingin menanamkan kejujuran harus mulai dari rumah. Kita nggak bisa banyak berharap dari pemerintahan dan sistem yang berlangsung sekarang. Tidak. Karena kita tahu yang bakal menjadi pemimpin di Indonesia menurut piramida pemilihan, yang bakal menang di Indonesia adalah pemimpin yang dipilih oleh orang yang tidak mengerti. Kasarnya, pemimpin yang dipilih oleh orang bodoh, bukan pemimpin yang dipilih oleh orang pintar di sistem demokrasi liberal seperti ini. Dan satu-satunya lembaga untuk mendidik kejujuran di dalam rumah tangga adalah mendidik kejujuran anak adalah dalam rumah tangganya. Tapi yang menarik dalam penelitian itu, di kota besar di Jawa Tengah itu, umumnya anak-anak tidak percaya kepada orang tua soal kejujuran. Dan ini berbahaya. Sebagaimana ketidakpercayaan publik terhadap pemimpinnya saat ini. Ini kondisi bangsa berbahaya. Di mana letak bahayanya? 7-Eleven. Ada satu teman saya minta lakukan penelitian di sebuah 7-Eleven, sebab ini memang tempat nongkrong anak-anak yang menjadi sasaran orang-orang yang mencari anak-anak yang sudah tidak percaya pada ayahnya. Ada sebuah Twitter, sebuah grup, di mana grup ini menjadikan standar kedewasaan anak-anak remaja adalah pada tingkat keberanian mencela ayah. Kode bahasanya nanti lihat hashtagnya itu BANGS, B-A-N-G-S, itu kependekan dari kata bangsat. Siapa lo bangs nyuruh-nyuruh gue belajar? Maksudnya di sini adalah orang tuanya. Ukuran keberanian anak-anak remaja itu oleh peer group mereka
diukur dari seberapa berani mereka mencela orang tuanya, khususnya ayahnya. Saya usai menjadi juri Hafiz Indonesia, banyak mendapatkan follower dari kalangan anak-anak memanggil nama saya sebagai ayah atau sebagai abi. Bahkan ada yang berharap minta digantikan ayahnya. Andai kau menjadi ayahku. Sejujurnya saya gelisah, lalu saya bertanya pada teman yang pakar di bidang ini. Apa dia bilang? Ustadz, untung antum yang dicurhatin sama tuh anak. Seandainya yang dicurhatin itu adalah pedofil, dan begitulah cara lelaki-lelaki tukang sodomi anak-anak kecil mencari anak-anak yang sudah lepas dari ayahnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Lihat fenomena banci di TV, lihat gaya banci di masyarakat. Konon sekarang anggota LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender, jumlah mereka sudah cukup untuk bikin satu partai namanya LGBT. Jumlahnya sekarang sudah 13 juta orang. Sudah banyak anak SMP dan SMU yang terindikasi menjadi lesbian dan menjadi gay akibat ayahnya yang kudet, kurang update. Yang ayah tahu cuma kerja, workaholic. Yang ayah tahu pulang bawa duit, kemudian nonton TV, bercanda, tidur di rumah. Yang ayah tahu kalau liburan main golf, lakukan hobi-hobinya. Yang ayah tahu hanya dia merasa sudah menjadi ayah, padahal dia telah menjadi ayah yang bisu. Sehingga banyak di rumah anak-anak yang lapar belayan ayah, lapar pelukan ayah. Banyak di rumah anak-anak yang lapar berdialog dengan ayah, dan banyak ayah yang tidak mengerti bagaimana berdialog dengan anak-anaknya karena dia telah menjadi ayah yang bisu. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi ayah yang amanah? Sebelum Anda menyesal seperti khawatirnya Yakub menjelang kematiannya, lakukanlah hal-hal terbaik buat anakmu. Selain pulang, yang punya anak masih balita, percayalah, hadiah terhebatmu untuk anak balitamu bukan boneka paling mahal, bukan mainan paling hebat, bukan games yang paling up to date, bukan. Yang paling dibutuhkan oleh anak balitamu adalah berapa banyak waktu yang kau berikan buat balitamu itu. Waktumu, bukan materi itu. Saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, memang sekarang sedang ada agama baru yang bernama agama materialisme. Kalau kita gagal mendidik istri tidak menjadi agen kita untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, menanamkan kepada anak-anak untuk cinta kepada Rasulullah dan ittiba kepada Rasulullah, maka kita juga termasuk suami yang gagal. Adik-adik para pemuda, jangan pacaran. Kalian akan salah cari pasangan. At-tayyibuna lit-tayyibat. Minta tolong pada ayahmu. Anak-anakku sekalian yang masih SMU, kalau ingin bertanya tentang kehidupanmu, nak, jangan sombong kepada ayahmu. Anak-anakku yang masih SMP dan SMU, sayangku semua, beda tipis, nak. Jadi anak mandiri dengan anak sok mandiri, beda tipis, nak. Anak yang sok mandiri biasanya mengambil keputusan apa saja berkaitan dengan pertemanan, berkaitan dengan sekolahan, pilihan ekstrakurikuler, tidak mau dialog dengan ayahnya. Kalian berbahaya, nak. Anak-anakku yang masih kuliah dan masih SMU, kalau anak yang mandiri itu sikapnya, dia selalu berpegang teguh pada dua hal. Satu, sebelum mengambil keputusan dalam hidup, dia istikharah, minta dulu kepada Allah. Ma khaba man istakhara. Tidak akan rugi orang yang mengambil keputusan dengan sholat istikharah dulu. Anak-anakku yang di SMP dan SMU juga yang sedang kuliah, jangan ambil keputusan tentang sekolahmu, tentang pendidikanmu sebelum kamu berdialog dengan ayahmu. Wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin menjadi pemuda mandiri, anak yang mandiri, lakukan dua hal itu. Istikharah, minta dulu kepada Allah, mau cari sekolahan yang mana, mau cari kuliah yang mana, mau cari ekstrakurikuler yang mana, mau bergaul dengan lingkungan yang mana. Lakukan dua hal, istikharah kepada Allah dan musyawarah kepada kedua orang tuamu, nak.
Nanti kalau kamu menghadapi masalah, telan sendiri, hadapi sendiri. Itu namanya pemuda mandiri. Tapi yang sok mandiri, ambil keputusan sendiri, ketika salah baru pulang lapor mak bapak, itu anak sok mandiri, biasanya rapuh. Sidang Jumat rahimakumullah, maaf kalau saya juga berbicara kepada anak-anak kita semua. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu. Coba para ayah, para bapak mencontoh Imran dan istrinya Imran sebelum punya anak. Kenapa Imran punya anak hebat seperti Maryam dan Maryam punya anak hebat seperti Isa Al-Masih? Ajarkan kepada para istri begini. Karena ketika istrinya Imran, ibunya Maryam, lama tidak punya anak. Bagi yang lama tidak punya anak, nggak usah gelisah. Sarah lama bahkan putus asa, rasanya tidak bisa punya anak lagi. Beda halnya dengan Maryam. Maryam tidak ingin punya anak, tapi harus beranak. Kenapa begini hidup ini? Karena anak adalah misteri dari Allah. Dia adalah titipan Allah kepadamu. Jangan titipkan lagi pada orang lain. Kalian yang akan dimintakan pertanggungan jawabannya nanti. Apa yang terjadi pada Maryam? Ibunya berdoa seperti ini sebelum melahirkan anaknya. Bahkan sebelum hamil dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Tuhan, aku ingin sekali punya anak, karenanya aku bernazar agar kau mudahkan aku punya anak. Tuhan, kalau kau izinkan aku punya anak nanti, aku akan menyerahkan sepenuhnya anakku kepadamu ya Tuhan, muharraran. Aku tidak inginkan dia dibawa ke tiakku. Aku tidak ingin dia berada dalam pelukanku. Aku tidak ingin pekerjakan dia di lembaga, di kantor, di tempat yang tidak engkau ridhoi. Muharraran. Tuhan, kalau kau izinkan aku punya anak, aku kembalikan lagi anakku kepadamu, dan aku serahkan anakku ke rumahmu dan menjadi penjaga rumahmu. Itu visi hidupnya. Tidak seperti orang tua sekarang, anaknya disekolahkan supaya dapat kerja dan cita-cita mencari ilmu supaya cepat dapat kerja. Akhirnya kerja di mana terserah anaknya. Berapa banyak anak-anak pintar di Indonesia kerjanya sama company di Indonesia ini. Berapa banyak anak-anak kita lulus dari fakultas-fakultas negeri, dari UI, dari ITB, dari Unpad, kerjanya di perusahaan perampok Indonesia. Walaupun gajinya dolar, gajinya banyak, kalau negara ini dirampas, lalu pekerjanya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara pendidikan, saya kira memalukan negeri ini, tidak akan bangkit. Di sini pentingnya pendidikan ayah. Berdoalah dia dan ingin serahkan anaknya sepenuhnya kepada Allah dan menjaga Baitullah. Lahirlah Maryam. Ada yang menarik, mencarikan guru buat anak. Seperti apa? وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Ada yang menarik. Zakaria terpilih menjadi pendidik Maryam itu melewati sebuah seleksi. Karena Imran dan istrinya tidak ingin sembarangan cari sekolahan, tidak ingin sembarangan cari guru buat anaknya. Tidak. Salah besar cari lembaga pendidikan karena fasilitas, karena bilingual, karena international standar. Salah besar. Cari lembaga pendidikan yang mengajarkan rasa malu kepada anakmu, agar anakmu punya rasa malu kepada Allah dengan ilmunya. Cari sekolahan, carikan kampus buat anakmu, agar anakmu punya rasa takut kepada Allah dengan ilmunya. Sekarang dua ilmu itu jarang dimiliki oleh profesor sekalipun. Tinggi ilmunya tapi tidak malu, tinggi ilmunya tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat para perampok negeri ini, lihat para koruptor negeri ini, lihat apa kurangnya dari kekayaan dan jabatan mereka, tapi kebodohan mereka dengan semua titelnya. Dia hancurkan status dirinya, dia hancurkan nama keluarga besarnya, bahkan dia hancurkan lembaga tinggi negara, dia hancurkan kepercayaan bangsa ini kepada pemimpinnya. Itu akibat pendidikan tidak adanya rasa malu, tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bermula dari rumah. Apa kata Imran? Yang boleh mendidik anakku harus ikut audisi. Kriteria yang boleh ikut audisi menjadi pendidik anakku adalah: satu, harus orang yang kuat agamanya. Orang yang kuat agamanya ini dengan semua ilmunya harus menyerahkan pulpennya kepadaku.
Pulpen yang mana? Pulpen yang biasa digunakan untuk menulis Taurat. Setelah itu, setiap orang yang sudah kupilih hendaklah melemparkan penanya di atas sungai, sungai yang mengalir arusnya. Semuanya melemparkan pena, dan semua pena hanyut kecuali ada satu pena, pena yang ajaib, pena yang pantas untuk mengukir karakter anaknya Imran, pena yang tidak terbawa arus, pena yang bahkan melawan arus. Pena itulah penanya Zakaria. Pena orang ini cocok untuk menjadi pembentuk karakter anakku. Pena dari tangan orang yang berani melawan arus ini, yang pantas untuk mendidik dan mengukir jiwa anakku agar anakku tidak menjadi penerus jahiliyah. Jangan sembarangan cari pendidikan buat anak-anak. Itu karenanya Rasulullah tidak kirim anak-anaknya ke Persia, walau Persia saat itu seperti Amerika. Itu karenanya para sahabat Rasulullah tidak kirim anaknya ke Romawi, meskipun Romawi pada saat itu seperti Eropa saat ini. Tidak. Mereka harus belajar ilmu Al-Quran, manual peradaban. Mereka harus belajar ilmu bagaimana mendidik karakter anak-anak. Para ayah, kalau sekolah punya kurikulum, apakah engkau punya kurikulum buat anak-anakmu di rumah? Lihat kurikulum Luqmanul Hakim. Ada 9 kriteria pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak oleh Luqman. 1. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Anak-anak harus diajarkan dulu birrul walidain. Sistem hak asasi manusia sekarang rusak. Liberalisme dan semua pemikiran liberalisme berikut semua sampah-sampah ideologi sudah masuk ke negeri ini. Bahaya. Yang ketiga, diajarkan kepada anak remajanya setelah jangan syirik, birrul walidain. Yang ketiga adalah muraqabatullah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama' aw fil ard ya'ti biha Allah. Ayahnya mengajarkan itu, wahai anakku, jika ada perbuatanmu yang kecilnya sekecil biji atom, dan biji atom berada di dalam batu yang kamu tidak lihat, atau dia melayang-layang di angkasa raya, atau dia berada di dalam perut bumi, saking kecilnya dan dia tersembunyi, percayalah, ya'ti biha Allah, Allah akan memberikan balasannya kepadamu. Begitu kuatnya mendidik karakter anak. Versi Luqman, silakan dibaca di dalam surah Luqman ayat 12-19 ayat. Ajarkan anakmu sholat, tanamkan mental amar ma'ruf nahi mungkar di dalam diri anakmu, hujamkan jiwa sabar di dalam diri anakmu, tekankan 3 akhlak di dalam diri anakmu, bagaimana bermimik yang benar, bagaimana gestur tubuh yang berakhlak, bagaimana pola komunikasi yang benar yang diajarkan oleh Allah dan para nabi dan rasulnya. Saya ingin tutup sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ayah yang amanah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ayah yang kehilangan anaknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Yang dibutuhkan cuma satu. Jadilah ayah yang pemberani, berani meninggalkan apa saja demi pendidikan anaknya, berani mengorbankan waktu dan hobinya demi untuk mendidik anaknya, berani mengorbankan waktunya untuk menemani anak-anaknya, berani mengorbankan untuk menolong anak-anaknya, berani berhenti dari semua ambisi-ambisinya, berani berhenti dari semua hobi-hobinya, dan kembali mendidik anaknya dengan benar. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ayah, jika ingin rezeki anakmu tercukupkan, tidak usah pusing, banyak berdoa seperti doa Ibrahim buat Ismail. Kalau ingin punya keluarga tercukupkan, anak-anakmu tercukupkan, dan kita tidak seperti orang yang linglung mencari dunia, besarkan badan anak tapi pikiran anak kita dirampok oleh kapitalisme. Kita sibuk cari duit sekolahin anak, kita besarkan jasadnya agar dia dapat ijazah, tapi hatinya dirampok oleh sistem jahiliyah. Naudzubillah.
Apa yang harus kita lakukan? Minimal berdoa seperti doanya Ibrahim alaihissalam. Begini doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau mau ditambah silakan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tahu apa yang terjadi setelah Ibrahim berdoa seperti itu? Jibril diperintahkan oleh Allah untuk letakkannya dekat tumitnya Ismail, dan setelah itu air Zam-Zam keluar dan tidak pernah kering selamanya. Apa inti doa itu? Tuhan, mampukan aku menjadi ayah yang mendirikan salat dalam kehidupanku, dan mampukan aku agar aku bisa menjadikan anak-anakku anak-anak yang mendirikan salat. Percayalah, dimanapun kau lepas anakmu, jika mentalitas dan karakter salat sudah menyatu di dalam jiwanya, dia tidak akan kehilangan rezeki, dan di mana saja dia berada terlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alas sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senang berinteraksi dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang kau terangi dada mereka dengan hidayahmu, sehingga lapang dadanya ketika belajar tentang Al-Islam. Fahamkan kepada kami dan fahamkan pula kepada anak-anak kami tentang Al-Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.